Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya yang berbicara dan yang mendengarkan ini semuanya sama-sama terus berusaha menjalani hidup ini dalam keadaan sebagai orang-orang yang beriman, dan pelan-pelan kita menuju kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, semua amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan di dalam Al-Quran ini adalah amalan-amalan yang akan membawa pelakunya pelan-pelan tapi pasti menuju derajat orang-orang yang bertakwa. Demikian juga larangan-larangan yang Allah adakan, yang Allah beritahukan kepada kita melalui Al-Quran, itu kalau ditinggalkan oleh manusia, maka manusia yang meninggalkan larangan Allah sekaligus disertai dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Termasuk kita semua yang setiap hari menunaikan sholat 5 waktu di sini, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Makkah sana atau di Madinah sebagiannya, yang mereka sudah tiba di Mekah atau yang sudah tiba di Madinah, maka mereka yang berada di sana akan menunaikan ibadah haji, itu pun mereka laksanakan supaya mereka pulang dari ibadah haji menjadi orang-orang yang diterima hajinya atau menjadi orang-orang yang hajinya mabrur. Yang kata Rasulullah SAW, laisa jazaun
wa hajjul mabrur laisa jazaun illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tapi saudara sekalian, kenyataannya saudara sekalian, sejak Al-Quran ini turun, Allah memberitakan kepada kita bahwa ibadah haji sudah ada dan dilaksanakan oleh orang-orang Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Rasulnya yang mendakwahkan Al-Quran ini kepada penduduk Mekah. Mereka orang Mekah sudah mengenal ibadah haji, hanya saja tata caranya berbeda dengan apa yang Allah ajarkan melalui Al-Quran ini. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah bahwa haji yang merupakan pelaksanaan di dalam bulan-bulan yang telah diketahui, kata Allah, maka siapa yang sudah menetapkan hati untuk berhaji di sana, saudara sekalian ketahuilah dan sampaikan berita ini kepada handai tolan yang sedang menunaikan ibadah haji. Ketika seseorang sudah meniatkan untuk ibadah haji, maka di sana, di tanah suci, di Makkah dan Madinah sana, Allah nyatakan fala rafatha, maka dia tidak boleh lagi bicara kotor, berbicara porno, berbicara yang mengundang syahwat antara suami dengan istri. Kemudian wala fusuko, dan mereka tidak boleh berbuat maksiat sekecil apapun maksiatnya. Yang ketiga wala jidala, dan tidak boleh berdebat mengenai haji mana yang paling baik, apakah haji ifrat, haji kiran atau haji tamattu. Tidak perlu lagi dibicarakan, tidak perlu lagi diperdebatkan. Ya, pokoknya tidak ada lagi orang yang sudah berniat haji di sana melakukan hal-hal seperti ini yang dilarang oleh Allah. Wala jidala, dan tidak boleh berdebat fil haji, dalam rangka ibadah haji, dalam keadaan sedang beribadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, dan siapa yang berbuat kebaikan maka Allah mengetahuinya. Sehingga kalau kita akan menunaikan ibadah haji, sebenarnya saudara, tidak usah kita umumkan kepada mana, tidak usah kita undang untuk makan di rumah kita, mendoakan kita, tidak usah. Allah tahu itu, saudara akan menunaikan ibadah haji. Walaupun kalau saudara mengundang orang ke rumah untuk makan dan minta didoakan supaya selamat dalam perjalanan pergi dan pulang, menurut sebagian ulama dibolehkan saja. Tapi ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sebenarnya tidak mengajarkan yang demikian itu. Jadi saudara sekalian, saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, hendaknya kita peringatkan kepada mereka. Dan saudara, Allah menyatakan wa tajawwadu, dan berbekalah kalian untuk pergi haji. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk haji adalah ketakwaan, takwa. Jadi mestinya orang sebelum pergi haji dia bertakwa dulu. Dia laksanakan perintah sholat 5 waktu, dia laksanakan puasa Ramadan dengan baik, dia pelaksanakan pembayaran zakat hartanya, kemudian barulah dia menunaikan ibadah haji. Sudah ada bekal takwa, lalu berangkat pergi haji. Lalu Allah mengingatkan lagi kepada kita, wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kalian kepadaku wahai hamba-hambaku yang mempunyai akal, wahai orang-orang yang berakal sehat, yang tahu bahwa Tuhannya adalah Allah dan Muhammad adalah Rasulnya dan tuntunan kehidupannya adalah al-Islam. Saudara sekalian, Allah bercerita juga kepada kita, semenjak Nabi Muhammad SAW belum diangkat sebagai Rasul, sudah ada ibadah haji yang dilaksanakan oleh orang-orang musyrik Mekah. Mereka ibadah haji, hanya saja bedanya kalau laki-laki tawafnya siang hari, karena mereka harus melepaskan pakaiannya semuanya, telanjang bulat, mereka tawaf keliling Ka'bah. Sedangkan wanitanya tawafnya di malam hari, mereka pun telanjang bulat, tidak boleh pakai pakaian. Karena menurut keyakinan orang-orang musyrik Mekah dulu, kalau mereka mengelilingi Ka'bah tawaf dalam baju, dengan memakai baju yang mereka pakai, kadang-kadang mereka pakai untuk berbuat maksiat, sehingga ketika tawaf dilepas semuanya, dan itu dilarang oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran, ya, dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf nanti. Jadi saudara, orang-orang musyrik Mekah sudah mengenal haji, hanya saja bedanya, mungkin juga beda dengan yang kita zaman sekarang ini. Kalau dulu para sahabat Nabi atau Nabi Muhammad SAW sendiri dan para sahabatnya, ketika mereka menunaikan ibadah haji, saudara bisa bayangkan, Nabi tinggal di Madinah, menuju ke Mekah, naik onta, kadang-kadang jalan kaki dituntun, berapa hari mereka sampai ke Mekah. Kemudian sesampainya di Mekah, mereka harus menunaikan semua rukun haji, semua wajib-wajib haji, semua sunnah-sunnahnya dalam keadaan panas terik matahari. Masjidnya, Masjidil Haram pun belum seperti sekarang ini. Kalau sekarang kita ini semuanya penuh dengan kenikmatan. Apalagi kalau ONH-nya ONH plus, itu sama dengan piknik itu. Sama dengan piknik, hanya bedanya pikniknya adalah dalam rangka beribadah. Jadi saudara,
Allah bercerita kepada kita, faminan nas, maka sebagian dari manusia itu wahai Muhammad yang pergi menunaikan ibadah haji, mayyakulu, ada yang selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami bagian dari dunia ini. Jadi mereka berdoa, minta diberi rumah yang bagus, minta diberi dagangannya yang laris, dagangannya laku, bisnisnya sukses, diberi anak-anak yang baik, diberi harta yang banyak, diberi macam-macam yang mereka minta. Semuanya adalah permintaan mereka tentang hal-hal duniawi. Allah ceritakan kepada kita, orang yang sudah pergi haji pun kadang-kadang mereka masih salah dalam bersikap. Seharusnya mereka tidak berdoa melulu hanya minta kepada Allah dunia saja. Karena kata Allah, faminan nas, maka sebagian dari manusia, mayyakulu, ada yang berkata, berdoa, Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berilah kami kepada kami di dunia ini. Kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan tidak ada untuk mereka di akhirat nanti dari bagian apapun. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada baginya di akhirat nanti satu bagian pun. Ini artinya saudara, kalau saudara-saudara kita, handetolan kita yang sedang menunaikan ibadah haji, di sana mereka lebih banyak berdoa minta duniawi, itu tandanya mereka belum paham. Maka kita ingatkan kepada mereka, jangan berdoa yang seperti itu. Tapi kata Allah, Allah mengatakan wa minhum, dan sebagian dari mereka wahai Muhammad, mayyakulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mestinya itu yang kita panjatkan banyak-banyak di sana. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, dalam tuntunan rukun haji dan tuntunan ibadah manasik haji, doa inilah yang diucapkan berulang-ulang ketika kita sedang melaksanakan umrahnya maupun hajinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta kebaikan di dunia, terserah Allah mau ngasih apa saja, yang penting baik di dunia ini. Kemudian minta kepada Allah kebaikan di akhirat, bukan hanya di dunia ini, dan yang lebih penting lagi, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Allah bilang untuk mereka yang terakhir ini, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu wahai Muhammad yang lebih banyak berdoa minta keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat, dan diselamatkan dari neraka, itulah orang-orang yang untuk mereka ada bagian di akhirat nanti dari amal usaha mereka. Beda dengan orang-orang yang hanya melulu memikirkan dunia, sampai-sampai waktu ibadah haji pun yang dia pikirkan duniawi. Mudah-mudahan Allah menjauhkan saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji. Sampaikan pesan saya kepada mereka kalau bisa, ya. Kemudian kita semuanya mendoakan kebaikan untuk mereka, berangkatnya dan pulangnya, dan selama mereka berada di tanah suci. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan saudara kita, terutama mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal hajja wa umrata ikhwanina. Allahumma taqabbal hajjahum wa umratahum. Allahumma taqabbal hajjahum wa umratahum. Allahumma taqabbal hajjahum wa umratahum waj'al lahum hajjan mabruran wa sa'yan maskuran. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.